Jadi rangkuman saya itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk proses Anda masing-masing. Temukan dirimu siapa. Kalau kamu orang dengan karakter puasa, maka seluruh pekerjaanmu harus di-set-up berdasarkan titik berat puasa. Jangan sholat, jangan syahadat. Beda. Di kantor itu Pak Haryadi, ada yang bagian mencetuskan, ada yang bagian mendirikan. Mencetuskan belum tentu berani mendirikan, belum tentu berani membangun. Yang membangun belum tentu bisa memelihara. Jadi ada jenis manusia pemelihara, itu orang sholat. Ya, ada jenis syahadat, pencetus, ada jenis sholat yang memelihara, ada jenis yang puasa itu sing mengontrol. Pak, jawabnya nih Pak, kita nang Pak, terus dipikir Pak, itu yang manusia jenis puasa. Jenis zakat adalah orang sing entengan, ngewangi. Nah, jadi teman sekalian, itu bukan hanya terpaksa saya rukun ya. Itu bukan hanya rukun ibadah, itu ilmu sosial, itu strategi sejarah. Kalau Anda mau bikin bangunan gede, namanya negara atau kerajaan atau persemakmuran atau apapun, pakai teori 5 tadi itu, syahadat sampai haji, itu sudah beres semua. Jadi Pak Haryadi memimpin 5 tahun ke depan dengan kesadaran 5 tadi itu. Loh, musik ini Mas, ini yang rukun Islam ini. Yang rukun Islam, orang jebol musiknya. Nek wis wayahe Nevi tenan-tenan liyane orang itu setiap kali ganti fokus. Yang lain menahan diri, yang lain berpuasa, yang dia sedang berzakat, kan gitu. Zakatnya gantian Bayu, Nevi, Barbi, Pais, Barbi, Bobit, Barbi, Lotong, kan gitu, yang berzakat. Yang lain menahan diri. Vokalis kayak Kanjeng ini ada kan Jombang Mojokerto ya Pak Haryadi, cah loro ini. Itu dia tidak masalah gue nyanyi boleh. Nyanyi yo, ayo gak nyanyi yo, ayo gak ada masalah, tidak ada bedanya. Yang penting mengabdi di sini bersama-sama. Berperang kayak apa pun tidak ada masalah. Ada itu sudah berperang. Anggapmu yang diduduk ini ramai diduduk ini menyonggo, orang tahu muni kayu ini, yang diduduk ini toh. Itu pun tidak semua diduduk lagi, tidak semua. Jadi ada yang berpuasa, ada yang berzakat musik ini. Kalau dodo tidak boleh itu menahan diri. Jadi semua itu urusannya rukun Islam sebenarnya. Apa saja, manajemen pemerintahan, pemasaran di perusahaan atau apapun, semua itu. Gue nek dodol bebek goreng saking larisnya jonjur kok kekei saukei orang juga batasi sebab orang punya irama. Cukup aku sakit bebek sedino. Entek ya wis terek. Misalnya gitu ya. Oh joko saking payune 100, 200, nanti dalam waktu cepat orang jenuh, akhirnya kita wis ra payu. Jadi semua harus ada batas-batas. Itu namanya kesadaran puasa. Ini ya. Jadi untuk menjadi teori dari keindonesiaan. Jadi tidak mungkin Indonesia menolak Islam, karena Indonesia justru perlu sangat banyak belajar kepada Islam. Dan jangan dipertentangkan antara agama dengan negara. Iya negara itu gak sopo, lemah gak sopo. Kalau memang dipisahkan antara agama dan negara, kalau agama milik Tuhan berarti yang milik Tuhan tidak boleh ditempati oleh yang menentang Tuhan, kan gitu. Negara dipisahkan dari agama, berarti aneh-aneh. Tidak bisa gimana. Om kencingmu adalah milik Allah. Kencingmu milik Allah. Semua. Jadi tidak bisa kita memisahkan diri, memisahkan agama dari agama, dari negara. Jadi tolong 5 tadi dipelajari benar. Anda temukan dirimu siapa. Saya orang puasa. Saya titik berat saya puasa. Maka sejak kecil satu torikot. Dan torikotku dewi. Dan saya puasa terus menerus. Sepanjang hidup saya tidak pernah memprogram diri saya sendiri. Sepanjang hidup saya hanya melaksanakan yang diperlukan oleh orang lain. Itu semacam zakat juga kan. Nah, tidak mungkin Anda melaksanakan zakat kalau Anda tidak punya jiwa puasa, kan gitu. Jadi semua 5 tadi itu saling mensikapi. Jadi misalnya syahadatnya harus puasa. Wes cukup asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak usah ditambahi wa asyhadu anna ali waliyullah wa asyhadu anna
Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, wa asyhadu anna Gus Dur walius, gak usah ditambahin lah. Cukup di dalam kesadaranmu tambahannya, tapi tidak usah diucapkan. Kan selama ini ada yang syahadatnya ditambahin. Wa asyhadu anna Ali waliullah, wa asyhadu anna Abu Bakar laknatullah. Kamu karena ada begitunya, tidak usah ya. Puasa ada yang seperti itu. Azannya aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Ali waliyullah. Iki suwe-suwe nek dituruti bahaya ya, maknya nambah itu. Wa asyhadu anna saya tahu antar kelompok karena sama-sama egois, sama-sama tidak bisa menahan diri dari kesenangan dunia, akhirnya rebutan, kalah menang. Teman-teman sekalian, tidak apa-apa kalah menang di wilayah itu, tapi hati-hati harus naik tingkat. Jangan ini kalah menang harus beres. Saya itu selalu kalah menang. Begitu sampai jadi wali kota, sampai tidak pernah menang melawan rakyat tidak pernah menang melawan wali kota. Rakyat dan wali kota sama-sama menang. Dan itu karena masing-masing setelah ini menang kalah lawan orang lain itu paling rendah. Makanya itu namanya laibun walahbun, dal-dalan, dal siji direbut wong rolikur. Kapan-kapan jalur Pak Haryadi dituai dal siji gak gawang dewe-dewe, lepok-lepoknya sakarepmu. Itu namanya laibun walahbun. Pilkada itu sebenarnya laibun walahbun ya. Nanti di atas itu Anda harus meningkat. Anda tidak boleh lagi ngalahin orang lain. Jadi jangan bikin sekolah unggul kok ngomong. Yang ngomong unggul itu bukan Anda, yang ngomong unggul itu orang lain. Lu kaitan unggul, bukan kita bikin sekolah unggul. Kita wong saiki ya Allah. Untul dari ini. Jangan mengungguli orang lain, takabur namanya. Takabur itu gedein orang, ngunggulin orang. Ya, tapi ya sudah di mana orang Indonesia jangan menunggu saking kepinginnya moncer kan gitu ya. Nah, oke, jadi coba sekarang Anda amati. Di dalam sholat ada zakat, ada puasa, ada haji, ada syahadat. Tidak mungkin ada sholat tanpa syahadat, tidak mungkin ada sholat tanpa puasa. Puasa itu artinya menahan diri. Subuh, orang rakaat lain rasa geragas-geragas, rolas rakaat. Ya. Jadi harus puasa. Jadi setiap unsur dari 5 itu mensifati satu sama lain. Itu tolong Anda perhatikan. Jadi tidak mungkin ada orang berzakat tanpa kesadaran sholat, tanpa kesadaran syahadat, tanpa kesadaran puasa dan haji. Demikian juga berpuasa tidak mungkin tanpa kesadaran zakat dan yang lain-lain. Semuanya 5 tadi. Itu kalau kita terjemahkan secara sosial. Kalau memang Anda ini Bhinneka Tunggal Ika, ya saling belajar dan mencari baiknya satu sama lain. Anda kalau lain suku, ya, lain suku, saya orang Jawa, saya sangat mengapresiasi orang Madura. Saya cari baiknya orang Madura, saya cari nikmatnya orang Madura. Demikian juga Muzamil sebagai orang Madura mempelajari Jawa, benar-benar, gitu ya. Katakanlah dia Madura, saya Jawa, tapi kan sama-sama Indonesia, kan gitu. Jadi kita tetap ada persatuannya. Anda orang Kristen, Anda orang Islam, Anda orang Buddha, ya. Toh mereka manusia semua, kita semua manusia, pasti ada baiknya, pasti ada hal-hal yang bisa kita pertemukan satu sama lain. Itu saya kira hikmah dari 5 tadi, ya, 5 tadi. Jadi mulai sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda ini titik beratnya, Anda ini manusia zakat, apa manusia puasa, apa manusia sholat, apa manusia syahadat, apa manusia haji. Setiap orang fadilahnya beda-beda. Itu maksudnya ya. Temukan watak sholat itu apa? Disiplin, istiqomah, gitu kan? Repetisi, rutinitas, itu orang sholat. Kalau puasa itu orang